Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin relate banget sama kamu. Kita akan coba jawab pertanyaan, kenapa ya dorongan buat terus-terusan produktif itu rasanya kuat banget? Kita akan kupas tuntas kenapa perasaan ini bisa jadi lebih dari sekedar ambisi, tapi sebuah cara untuk bertahan hidup. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih, kamu lagi santai, mungkin pas weekend, tiba-tiba ada rasa bersalah yang nyelip di hati. Seolah-olah dengan istirahat, kamu tuh lagi ngelakuin sesuatu yang salah. Atau mungkin rasa cemas yang muncul pas kamu lagi nggak ada kerjaan. Waktu luang yang harusnya bikin rileks malah jadi terasa mengancam. Kalau kamu pernah ngerasain ini, percaya deh, kamu nggak sendirian. Perasaan kayak gini tuh umum banget kok. Dan ini bukan tanda kelemahan ya. Justru ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang mungkin dulu pernah sangat membantumu. Yuk kita bedah bareng-barang alasannya. Oke, kita masuk ke ide utamanya. Bagi banyak orang, dorongan buat terus berprestasi itu sebenarnya bukan murni soal ngejar kesuksesan, tapi lebih kayak cara buat bertahan dari rasa nggak aman yang terpendam jauh di dalam diri. Nah, inilah yang disebut produktivitas survival. Ini beda banget loh sama ambisi yang sehat. Kalau ambisi sehat, itu lahir dari rasa penasaran, dari passion. Yang ini lahirnya dari rasa takut. Takut gagal, takut nggak diterima, atau takut merasa nggak berharga. Di tabel ini, kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Lihat deh, kalau produktivitas sehat itu datangnya dari dalam diri, dari keinginan murni. Tapi kalau produktivitas survival itu didorong oleh faktor luar, kayak takut dikecewain orang. Nah, soal istirahat juga beda. Yang satu ngelihat istirahat itu penting, yang satu lagi malah jadi cemas. Dan yang paling krusial, harga diri jadi terikat sama pencapaian. Seolah-olah kamu baru berharga kalau kamu berhasil. Biar lebih kebayang, kita pakai perumpamakan ini ya. Kesibukan itu jadi kayak obat penenang, cara buat mematikan perasaan-perasaan gak enak, kayak rasa sepi atau cemas. Sementara itu, setiap pencapaian, setiap piala, setiap pujian, itu jadi kayak perisai buat melindungi diri dari perasaan gak berharga. Oke, sekarang pertanyaannya, dari mana sih datangnya naluri buat bertahan hidup kayak gini? Seringkali jawabannya itu ada di masa lalu kita, di pengalaman-pengalaman yang tanpa sadar membentuk diri kita hari ini. Kalau kita mau ngomongin akarnya, kita perlu paham dulu soal respons trauma. Ini penting banget, ini bukan pilihan sadar. Ini adalah reaksi biologis yang otomatis dari sistem saraf kita waktu merasa terancam, baik itu ancaman fisik maupun emosional. Kita mungkin udah familiar ya sama respons fight atau flight, lawan atau lari, tapi sebenarnya ada dua lagi, freeze atau membeku, dan satu lagi yang sering banget terlewatkan, yaitu fawn atau menyenangkan orang lain. Nah, buat seorang overachiever, dorongan produktivitas itu seringkali akarnya dari respons flight dan fawn ini. Respons flight alias lari itu nggak selalu berarti lari secara fisik ya. Buat banyak orang, ini artinya lari ke dalam pekerjaan. Dengan bikin diri sibuk terus-menerus, secara nggak sadar, kita tuh lagi mencoba ngejaga jarak dari emosi-emosi sulit yang nggak pengen kita rasain. Sementara itu, respons fawn adalah pola menyenangkan orang lain. Ini tuh kayak strategi buat meredakan ancaman. Misalnya, ada orang tua yang kritis. Nah, si anak belajar bahwa dengan jadi anak yang sempurna, penurut, dan berprestasi, dia bakal aman dan bisa menghindari konflik. Salah satu akar masalah yang sering banget ditemuin adalah parentifikasi. Ini adalah sebuah kondisi di mana seorang anak, karena keadaan, terpaksa harus ngambil peran dan tanggung jawab orang dewasa jauh sebelum waktunya. Ada dua jenis utamanya. Instrumental, ini waktu anak harus ngerjain tugas-tugas rumah tangga. Terus ada yang lebih nggak kelihatan, yaitu emosional. Ini waktu si anak jadi tempat curhat atau penengah konflik orang tuanya. Apapun bentuknya, dua-duanya menanamkan pesan yang sama di dalam diri si anak. Nilai diriku itu tergantung dari apa yang bisa aku lakukan buat orang lain. Jadi, ini poin pentingnya. Strategi bertahan hidup ini, walaupun mungkin dulu sangat membantumu, ternyata ada harganya yang harus dibayar di kehidupan kita sekarang dan dampaknya itu nyata banget di keseharian kita. Ironis banget loh, dorongan buat terus produktif tanpa henti ini, ujung-ujungnya malah jadi bumerang. Inilah yang disebut paradoks produktivitas. Stres yang terus-terusan dan nggak dikelola itu bakal nguras energi, bikin konsentrasi buyar, dan bahkan membunuh kreativitas. Tubuh kita prosa nggak didesain buat siaga terus-terusan.
Dan mungkin ini yang kamu rasain sehari-hari. Rasa lelah yang kayaknya nggak hilang-hilang, alias burnout. Rasa cemas yang memuncak justru pas lagi nggak ada kerjaan. Susah banget buat bilang enggak ke orang lain. Dan mungkin yang paling menyakitkan, perasaan hampa. Meskipun dari luar kamu kelihatan sukses banget. Terus gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran ini? Nah, kabar baiknya adalah pemulihan itu bukan berarti kamu harus berhenti berprestasi kok. Sama sekali bukan. Ini lebih tentang mengubah polanya, tentang menyembuhkan hubunganmu dengan diri sendiri dan juga dengan pekerjaanmu. Ada nih metode praktis dari para ahli di UGM yang namanya CHNGE. Pertama, challenge. Tantang pikiranmu yang bilang kalau harga dirimu itu sama dengan kerjaanmu. Kedua, hope. Tanamkan harapan kalau kamu itu tetap berharga bahkan pas kamu gagal. Ketiga, adaptation. Coba beradaptasi dengan bikin prioritas yang lebih realistis dan izinin diri buat istirahat. Keempat, network. Jangan berjuang sendirian, cari dukungan. Dan terakhir, growth. Fokus ke pertumbuhan diri yang sehat, bukan yang dipaksakan. Dan semua ini kuncinya cuma satu. Mulai membangun welas asih pada diri sendiri. Atau self-compassion. Coba deh, perlakukan dirimu kayak kamu memperlakukan sahabatmu. Belajar bilang enggak tanpa ngerasa bersalah. Ingatkan dirimu terus, istirahat itu bukan malas tapi kebutuhan. Dan yang paling penting, apapun perasaan yang muncul, terima aja, jangan dihakimi. Kalimat ini dalam banget ya. Mungkin definisi sukses yang sebenarnya perlu kita ubah. Bukan lagi soal seberapa panjang to-do list yang kita selesaikan, tapi tentang seberapa damai hati kita saat kita lagi nggak ngapa-ngapain. Dan sebagai penutup, saya mau kamu ingat ini baik-baik. Nilaimu sebagai manusia itu tidak ditentukan oleh pencapaianmu. Nilai itu sudah ada di dalam dirimu dari awal, utuh dan gak perlu dibuktikan dengan medali apapun. Memahami ini adalah kemenangan sejati dari luka masa lalu. Terima kasih sudah menyimak.